1% akan mati. Betul. 1% kecuali dia gubernur baru bisa selamat. Mereka berikan otsus untuk orang Papua bukan niat tulus daripada Jakarta, kawan-kawan. Betul. Tidak ada ketulusan satupun yang mereka berikan di dalam praktek otsus itu selama 19 tahun berlangsung di atas tanah Papua. Jika ada yang bilang otsus itu berhasil, saya mau tanya dari segi mana keberhasilan otsus itu? Saya mau tanya ke kawan-kawan, dari segi mana keberhasilan itu otsus? Tidak ada, kawan-kawan. Di dalam otsus pun ada beberapa perjanjian kesepakatan, antara lain tentang kesehatan, pemberdayaan SDM, pendidikan, dan yang paling penting tentang kemanusiaan, hak asasi manusia. Tetapi dari semua aspek yang telah disepakati itu, apakah satu pun diterapkan di atas tanah Papua, kawan-kawan? Jawabannya tidak. Artinya apa? Tidak ada satu pun. Yang memperdayakan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Artinya apa? Kita sekolah tinggi-tinggi belajar tentang demokrasi dan hukum, tapi ujung-ujungnya ditangkap dan ditembak mati. Apakah namanya mendidik, kawan-kawan? Itu bukanlah pendidikan. Itu adalah ketertidasan dan penjajahan di atas muka bumi, kawan-kawan. Penjajahan secara sistematis terhadap rakyat Papua. Kemudian mereka datang dengan produk hukum, tentang hukum dan hak demokrasi. Bagi saya itu omong kosong. Omong kosong hanya menghabiskan waktu untuk berdiskusi, apalagi dengan orang-orang ini. Sekolah 6 bulan kemudian menerapkan hukum seumur hidup. Kan gila. Mana paham mereka soal itu. Jadi wajar saja kita lihat ada orang aksi ditembak, dipukul. Karena kenapa? Ini untuk jadi robot, bukan manusia, kawan-kawan. Jadi ketika negara mengatakan tembak, dia akan otomatis tembak tanpa memikirkan yang ditembak adalah seorang manusia. Itulah kekurangan orang-orang ini ketika dididik. Hanya 6 bulan sekolah, kemudian menerapkan hukum. Proses untuk politik seumur hidup. Jadi hari yang berbahagia ini, kita turun kembali ke jalan untuk mengingatkan penguasa. Jadi hari ini berbahagia bagi orang yang ada di Jakarta, orang Papua, dan orang Indonesia yang bersolidaritas bagi rakyat Papua. Tetapi hari ini di tanah Papua dan di berbagai pulau lain di Indonesia masih ada terjadi tindakan rasisme. Tadi malam di Makassar, kawan-kawan kami diserang oleh ormas yang dibentuk oleh TNI Polri untuk menyerang mahasiswa Papua. Dan mereka meneriakkan kembali kata-kata rasis seperti yang terjadi di Surabaya. Hari ini, tadi malam masih terjadi. Itu menandakan apa, kawan-kawan? Oh, polisi sama sekali tidak akan pernah menghargai orang Papua dan semua orang yang tinggal di Indonesia ini. Karena kenapa? Mereka dididik oleh sistem kapitalisme yang tidak menghargai hak asasi manusia, kawan-kawan. Buktinya apa? Kawan-kawan bisa lihat Freeport di sana. Hari ini Freeport masuk dari tahun 1967. Apakah rakyat Papua sejahtera? Saya tanya lagi, Freeport dari 1967. Apakah rakyat Papua sejahtera? Tidak. Jawabannya adalah tidak, Bapak Polisi dengar. Kita menolak Freeport, kita menolak otsus, dan kita meminta apa, kawan-kawan? Mereka. Kita meminta apa? Mereka. Papua. Referendum. Yes. Otsus. No.
praktekkan di Papua. Dalam bentuk apa kawan-kawan? Gunung dan pantai. Hari ini mereka praktekkan itu dan itu berlaku hari ini di atas tanah Papua. Tapi hari ini kita turun, kita bilang itu telah berakhir. Persatuan rakyat Papua harus direbut secara sepenuhnya. Untuk apa kawan-kawan? Merebut kebebasan nasional yang sejati. Kita didik rakyat Papua, didik semua orang Papua dengan organisasi dan lawan pemerintah Indonesia dengan organisasi kawan-kawan. Kenapa? Karena bilang kebodohan tidak dapat menolong siapapun kawan-kawan. Orang dijajah karena apa? Karena pengetahuan yang kurang kawan-kawan. Dulu Indonesia begitu. Orang pintar membodohi orang yang bodoh. Tapi kalau kita semua pintar kawan-kawan, kita bisa membebaskan rakyat Papua kawan-kawan. Mungkin itu saja orang tua dan saya. Waktu saya kembalikan ke kawan-kawan. Wah. Kawan-kawan, kita rally ya dari sini ke menuju ke istana. Tapi sebelum itu kita nyebrang dulu di samping kiri saya. Oke teman-teman. Ayo. Di samping kiri sini. Mari samping sini bikin 3 baris. Masa aksi akan bertolak dari depan Kedutaan Besar Amerika menuju ke depan Istana Negara. Akan long march sepanjang jalan dari kedutaan sampai ke depan istana. Maju. Jangan maju terus, Barisan kawan-kawan. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah
Papua.
depan sudah diblokade oleh aparat. Minta demo. Kita diblokade di sini sehingga kita tidak bisa lewat dari jalan dan kita harus potong jalan. Kita harus potong jalan dari sini untuk lawan arah ke depan. Kemerdekaan ialah hak segala. Kemerdekaan ialah hak segala. Di depan juga kami sudah diblokade. Buat saudara-saudara semua yang sudah sekarang ini kami Free West Papua. Masa aksi yang terdiri dari aksi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, diblokade oleh aparat di depan. Kawan-kawan semua, kata-kata yang ambil alih, kita sekarang Free West Papua! Free West Papua! Merdeka! Kita ambil gambar. Merdeka! Kamu ambil gambar di sini. Merdeka! teman-teman yang di belakang masih dengar suara saya. Suruh jaga jarak. Di Covid bilang tolong anggota jaga Ya, jarak biar hari ini aksi kita dihadap tepat di
habis pasukan aparat keamanan diturunkan, bahkan sampai Tentara Nasional Indonesia TNI juga dilibatkan untuk menghadang kita yang sedang melakukan aksi damai ini, kawan-kawan. Ini tidak terlepas dari berbagai macam aspirasi politik yang sengaja dibungkam oleh negara melalui kaki tangannya TNI dan Polri. Betul tidak, kawan-kawan? Betul. Masa dihadang di depan patung. Hari ini kita dihadang, bahkan di ibu kota sendiri, ibu kota Indonesia sendiri kita pun dihadang. Kita dibungkam untuk tidak bisa menyampaikan aspirasi. Apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang berada di Papua. Mereka bahkan belum sempat aksi sudah ditangkap. Betul tidak, kawan-kawan? Saya mendengar kabar kemarin di Merauke ada 4 orang warga sipil Papua yang ditangkap oleh kepolisian Polres Merauke. Bahkan mereka belum melakukan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian sangat khawatir dengan apa yang terjadi di Papua. Semalam kita mendengar kabar di Ambon, asrama mahasiswa Papua di Ambon didatangi oleh TNI dan Polri. Bahkan pada pukul 3 dini hari tadi mereka dikepung oleh TNI dan Polri, termasuk warga sekitar yang diprovokasi oleh aparat keamanan. Para penghuni asrama di Ambon, asrama Papua di Ambon disuruh keluar, kawan-kawan. Hal ini kita mengingatkan, kita teringat akan peristiwa pengepungan asrama Papua di Surabaya 2019 yang lalu. Bahkan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta tahun 2016. Ternyata praktik-praktik ini terus dilakukan oleh aparat kepolisian, oleh aparat keamanan. Karena apa? Mereka takut kalau orang Papua menyuarakan aspirasi politiknya. Mereka takut kalau orang Papua berpendapat di hadapan umum. Sehingga bahkan sampai malam orang Papua mau tidur pun tidak bisa Terbalik. karena diteror oleh aparat keamanan. Mereka bahkan datang dengan senjata lengkap, kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa negara terus mempraktekkan terorisme terhadap rakyat Papua. Rakyat Papua terus diteror. Siang malam tidurnya di bawah bayang-bayang kekhawatiran akan nyawa dan nasibnya esok hari akan seperti apa. Karena aparat dengan menggunakan, dengan mempertontonkan senjata lengkapnya terus melakukan teror terhadap rakyat Papua. Kita masih ingat beberapa waktu lalu
merupakan pendeta, seorang pendeta dibunuh oleh aparat keamanan TNI. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Padahal pelaku yang membunuh pendeta Yeremia Sambadi adalah tentara yang sering datang ke rumahnya dan meminta makan. Melanggar HAM. Sehingga saya mau sampaikan bahwa aparat TNI dan Polri, keberadaan mereka di tanah West Papua, di tanah Papua itu hanya mengusik ketentraman rakyat Papua itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Karena itu kita menyuarakan untuk segera menarik TNI dan Polri di tanah West Papua demi kedamaian rakyat West Papua. Tarik. Karena apa? Karena sepanjang tahun 2020 ini sudah banyak rakyat Papua yang meninggal, yang mati, entah mati dibunuh oleh senjata TNI dan Polri atau mati karena mengungsi di hutan-hutan yang sekarang sampai hari ini terjadi di warga sipil Kabupaten Duga. Mereka bahkan untuk tahun yang ketiga kalinya mereka tidak bisa merayakan Natal dengan damai. Hari ini kita yang menjadi sisa-sisa dari rakyat bangsa West Papua bersama rakyat Indonesia yang sadar akan perjuangan rakyat Papua akan terus menyampaikan perjuangan, menyampaikan suara rakyat Papua di tanah ibu kota kolonial ini. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Karena itu kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk terus turun ke jalan. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Hari ini kita juga diperhadapkan dengan isu-isu yang lain seperti isu perpanjangan otsus, kawan-kawan. Pemerintah tidak punya solusi yang paling memihak terhadap rakyat Papua. Solusi perpanjangan otsus adalah bagian dari upaya untuk mengajak rakyat bangsa West Papua. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Ada Karena kematian. sepanjang otsus berlangsung Sekarang bergantian kurang dari 20 tahun ini, aparat tentara yang tidak ke ada belakang. jaminan rakyat Sekarang Papua diganti oleh tidak mati di bawah senjata TNI dan Polri. Tidak ada jaminannya. Karena itu otsus bukanlah bagian dari aspirasi rakyat Papua. Betul. Otsus adalah upaya dari pemerintah negara Republik Indonesia untuk meredam apa kawan-kawan keinginan kemerdekaan bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di sini kita bisa lihat bagaimana upaya-upaya dari elit-elit politik untuk terus memuluskan perpanjangan otsus. Jarak. Itu harus tahu diri tuh, aman. Bukan merah putih, Papua bukan merah putih.
karena COVID. Jangan lupa juga pakai masker, teman-teman. Jaga jarak setengah meter gitu. Ya, ada teman-teman yang mau urus politik, persilakan. Jangan provokasi Pak, jangan provokasi. Jangan provokasi Pak. Hati-hati. Hati-hati hati-hati provokasi. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati provokasi. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati provokasi. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati provokasi. Teman-teman, kita sudah sepakati aksi kita adalah aksi damai, teman-teman. Betul tidak, Pak? Betul. Kalau sampai ada provokasi, itu bukan dari kita, kawan-kawan. Betul. Oke, kita bisa melanjutkan orasi politik. Saya persilakan bagi teman-teman yang mau orasi politik, dipersilakan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita jaga jarak dulu. Apa? Itu masih ada space di samping kiri kanan. Silakan. Ya, bagi teman-teman yang mau orasi politik, silakan maju. Selamat siang kawan-kawan. Papua! 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 Oke, Papua itu sudah merdeka kawan-kawan sejak tahun 1961. Betul. Papua sudah merdeka, Bapak polisi. Bapak militer, Papua sudah merdeka sejak 1961. Betul. Dan sekarang status Indonesia terhadap Papua adalah penjajah. Betul. Sehingga pemerintah Indonesia menciptakan yang namanya OTSUS. OTSUS artinya penjajah. Betul. Betul. OTSUS adalah penjajah. Akhirnya ada undang-undang OTSUS dari tahun 2000 hingga hari ini hanya merah kuning jiwa nasionalisme menempatkan rupiah. Gimana sekarang? Panas perang luar penjara. Jakarta hanya kasih satu khusus saja. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana? Dan dari OTSUS lahirnya PT Blok Wabu. Blok Wabu adalah cucunya OTSUS dan Freeport. Kawan-kawan, PT Blok Wabu adalah cucunya OTSUS dan PT Freeport hanya untuk Indonesia menjadi tanah Papua. Papua adalah bangsa West Papua yang bisa sejak 1961 di PBB pada saat Belanda. Benar kawan-kawan? Kawan-kawan, Safe Lugora, Safe. Intan Jaya. Safe. Catatan kami mahasiswa Papua kepada bapak-bapak, tolong segera tarik militer di atas tanah Papua. Sekarang juga. Bagaimana kawan-kawan? Tarik. Selamat ulang tahun bangsa Papua yang ke-59. Bagaimana kawan-kawan? Hari ini kita adalah hewan dan mereka ini adalah pemburu liar untuk memakan kami semua. Bagaimana kawan-kawan? Tapi Tuhan menciptakan manusia adalah satu. Jiwanya baik, damai, dan sejahtera untuk memiliki bangsa dan rakyatnya sendiri. Bagaimana kawan-kawan? Dengan Pancasila, kemerdekaan itu yang hak segala bangsa. Dan bagaimana Indonesia menyebut kemerdekaan selain kita? Dan di Papua bagaimana? Bagaimana kawan-kawan? Papua sedang diteror, Papua sedang dimati dan punah dengan berbagai sistem Jakarta. Yang Jakarta ciptakan untuk Papua adalah OTSUS. Bagaimana kawan-kawan? Tujuan kami hari ini ingin memberikan aspirasi tentang kebenaran di depan istana
Presiden Indonesia. Tetapi apa kawan-kawan? Para pembunuh liar ini menghadang kita. Bagaimana kawan-kawan? Padahal tugasnya Bapak TNI dan Polri dan keamanan untuk menyelamatkan rakyatnya. Bukan seperti ini kawan-kawan. Aksi kami adalah aksi damai 1 Desember 2020. Untuk apa kawan-kawan? Free words! Free words! Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang gedora, bintang gedora. Baru-baru kau bilang merah putih. Satu hal lagi kawan-kawan. Mereka ini sedang ditipu oleh atasan mereka kawan-kawan. Sehingga mereka dapat menindas rakyatnya mereka sendiri kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup manusia Papua. Merdeka! 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 Papua. Priwes Papua! Papua. Priwes Papua! Baik, terima kasih. Keputusan kebalikan suara. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang gedora, bintang gedora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Hello mahasiswa Papua! Hello Papua! Hidup Hajianus Papua! Hidup Golda Tabuni! Hidup perempuan yang melawan! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Ya, pasti kita akan merdeka kawan-kawan. Sudah. Jangan ragu, kita akan merdeka. Kita lihat depan kami nih, kami adalah hati damai. Kenapa sampai bisa bawa-bawa polisi ini sampai dengan berlapis-lapis? Sampai tentara juga ada di sini, sampai memprovokasi kita. Ini sudah keterlaluan kawan-kawan. Kami datang ke sini dengan tujuan bahwa memperingati hari spesial buat bangsa West Papua. Bawa-bawa polisi harus tahu 1 Desember adalah hari kemerdekaan buat Papua. Betul kawan-kawan? Betul. Kami di sini, mereka di sini, mereka ini beralam. Mereka ini jadi beralam dari kapitalisme untuk menamankan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi mereka ini cuma cari nasi 1 piring saja mereka. Betul kawan-kawan? Tarik militer dari West Papua kawan-kawan. Hanya satu kata. Lawan! Hanya satu kata. Lawan! Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua! Papua. Merdeka! Di Jakarta. Papua. Merdeka! Amin. Pasti Papua merdeka. Terima kasih kawan-kawan. Ada yang marah? Silakan. Wah. Hidup ala bangsa-bangsa di muka bumi ini. Hidup ala bangsa apa? Hidup tulang tanah Papua. Hidup rakyat sisa-sisa yang hari ini masih bertahan melawan sistem yang menjajah ini. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup Hajianus Papua. Hidup Golda Tabuni. Ya, hari ini kami Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia dan Asosiasi Mahasiswa Sepekon Kabupaten. Hari ini kami turun mengatakan bahwa kita membawa polisi yang paham, yang tidak paham akan undang-undang yang diproses di Jakarta. Hari ini tanggal 1 Desember hari kemerdekaan bangsa Papua. Jadi hari ini kami ditindas, kami dibunuh
tapi kami akan tetap eksis di kiri jalan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, kawan. Karena jika kami diam, rakyat bangsa Papua akan punah dari tanah yang dikasih oleh sang kali, kawan. Jadi hari ini kami kawan-kawan yang sadar, paham tentang nilai-nilai kemanusiaan, kami turun mengajarkan kepada bapak aparat yang tidak paham tentang nilai-nilai kemanusiaan itu, kawan. Hari ini semua agama di muka bumi mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, kawan. Hari ini negara kesatuan Republik Indonesia di bawah aparat TNI Polri melanggar hukum-hukum yang dibuat sendiri, kawan. Itu jelas-jelas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dengan kaki tangannya TNI Polri dalil pembunuhan secara massal di atas tanah Papua, kawan. Jika mereka lakukan pembunuhan eksploitasi sumber daya alam, itu kami berapa kewajiban karena kami bangsa yang beda dan bangsa Indonesia ini, kawan. Presiden dan anak keluarga yang pernah mereka menggusur rakyat di seluruh pulau Jawa maupun di seluruh Indonesia. Dan apalagi kami bangsa Papua, kami beda. Jadi mereka beranggapan itu wajar-wajar saja, kawan. Jadi hari ini mereka memberi otsus hari ini 19 tahun, di mana itu mereka memberi nyawa rakyat Papua itu sendiri. Jadi hari ini jika kami sepakat untuk otsus lanjut, kami akan punah di atas tanah itu sendiri, kawan. Tanah Papua. Nenek moyang bangsa Papua tidak pernah duduk bikin api sama-sama dengan nenek moyang bangsa Indonesia, kawan. Yang perlu kami catat dan lawan sistem yang membunuh di muka bumi ini, kawan. Lawan. Karena dalam sidang BPUPKI, Hatta pernah mengatakan bangsa Papua itu bangsa yang beda, biarkan mereka berdeka sendiri. Dan hari ini negara kesatuan Republik Indonesia tidak membaca sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang pernah memerdekakan negara Indonesia ini, Papua. Makanya hari ini mereka seluruh akan sejarahnya itu sendiri, mereka menghadap kami di tempat ini, Papua. Mereka tidak paham undang-undang yang mereka buat. Jadi kami hari ini masa yang sadar mengajarkan tentang apa itu demokrasi sebenarnya hari ini, kawan. Kita mengajarkan kebangsaan kembali karena mereka sekali itu. Hari ini intan saya hari ini pembunuhan oleh TNI Polri dan TNI Polri mengundang rakyat kita yang hari ini trauma dengan operasi militer. Mereka mengajak bakar batu sama-sama, katanya itu memasuki hari bahagia datang. Kita ngomong kosong, kawan. Gila bajingan. Kita ngomong kosong. Agar rakyat Indonesia lainnya tahu bahwa rakyat Papua itu baik-baik saja. Padahal watak daripada negara kesatuan Republik Indonesia buat tekanan dan Polri mengeksplorasi dan bunuh manusia Papua di barat tinggalkan, kawan. Hari ini Jakarta dengan kaki tangannya TNI atau Polri mengirim 50 ekor babi hutan ke Papua. Babi hutan, kawan. Papua punya babi kenapa hutan Jakarta ini. Rasisme tidak langsung diterapkan lagi, kawan. Betul. Hari ini jika kami berpasang negara seperti Indonesia, masih akan subur terhadap kepada kami masuk Papua rakyat kepada apa? Kami masa sedikit dan kami hari ini sadar bahwa rakyat kami akan punah dari tanah kami sendiri. Makanya kami hari ini pasang badan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Pembunuhan yang dilakukan oleh negara ini, kawan. Negara ini tuh dia tidak punya nurani, kawan. Sedangkan negara ini dia menjunjung yang namanya 5 agama, 3 nilai khususnya menjunjung. Omong kosong itu. Langgar, kawan. Kemarin kawan kami di Ambon dengan alasan mendata dan yang lain-lain primo pengenekan kami di asrama masuk Papua, kawan. Sedangkan dalam undang-undang negara ini TNI atau Polri dilarang memakai pakaian masyarakat lengkap untuk masuk ke ranah-ranah itu, tapi mereka langgar.
kawan-kawan, jika kami diam, kami akan punah. Hari ini kami bersatu untuk merebut kemerdekaan yang sudah pernah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961 itu, kawan-kawan. Sayangnya pada tanggal 1 Desember 1961 kami sudah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua. Namun Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat di alun-alun utara Yogyakarta untuk tabur itu. Karena kenapa, kawan-kawan? Imperialis Amerika sudah kerjasama untuk PT Freeport masuk ke tanah Papua itu, kawan-kawan. Makanya sebelum penentuan pendapat rakyat, kota karya Freeport sudah ada di tanah Papua. Jadi hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dia tidak jalan sesuai dengan dia punya otak itu sendiri, kawan-kawan. Hari ini dia sedang oleh negara-negara imperialis besar, kawan-kawan. Makanya dampaknya terjadi penggusuran di mana-mana terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Kalau kami Papua itu wajar-wajar aja karena kami bangsa yang beda terhadap rakyat orang Indonesia ini. Jadi agar OJUS dilanjutkan dan supaya rakyat Papua habis, hari ini program-program yang dikeluarkan, hari ini di kementerian orang Papua banyak yang masuk dalam kementerian. Bahkan ini kenapa, kawan-kawan? Dulu tidak pernah. Hanya untuk kepentingan Jakarta di atas tanah Papua. Makanya hari ini di seluruh Pulau Jawa dan Bali atau di mana kaki tangannya Jakarta melalui orang-orang yang haus akan kekayaan alam, orang Papua juga yang mulai pendekatan sejak organisasi atau masuk Papua untuk menghilangkan nasionalisme Papua itu sendiri, kawan-kawan. Hanya untuk menangkan Indonesia harga mati, kawan-kawan. Namun dari praktek kolonialisme di atas tanah Papua dengan tekanan imperialis, makanya mereka melakukan eksploitasi pembunuhan di mana-mana. Kami akan jadi lawan. Karena lebih terhormat kami mati di dalam perjuangan demi rakyat dan kita, kawan-kawan. Betul. Jika kami tidak melakukan perjuangan baru mati sia-sia, kawan-kawan. Hari ini kami sisa-sisa yang bersolidaritas aku tentukan bahwa rakyat Papua itu akan hidup di tanah Papua atau akan punah secara tidak langsung oleh sistem militer yang ada terjadi di Papua. Hari ini praktek-praktek OJUS saja tidak sesuai, padahal OJUS diberikan oleh Jakarta bahwa rakyat Papua itu sendiri harus OJUS dikasih untuk bagaimana bangsa itu daerah harus melakukan sistem itu sesuai dengan keputusan. Hari ini tanah Papua tidak ada, kawan-kawan. Karena itu saja kami hanya dihitung tuh sumber daya alam kami, kawan-kawan. Kami manusia Papua itu tidak dihitung. Makanya hari ini di atas tanah Papua terjadi pengangkatan militer TNI Polri orang asli Papua. Mengapa, kawan-kawan? Untuk menjaga modal-modal asing yang di atas tanah Papua agar kami melakukan perlawanan Papua dan Papua maka kami habis semua, kawan-kawan. Hari ini ketika aksi-aksi perlawanan yang hari ini kami Marxisme tidak lakukan, maka rakyat Papua seperti suka tinggal nama. Orang Papua sendirinya tidak akan bisa. Nanti kata jenama orang Papua pernah ada kulit hitam memakai koteka atau bagaimana sisa-sisa ini. Kan senang kalau jika nanti kelak terjadi begitu. Tidak. Iya, kami harus lawan sampai mati. Papua merdeka! Papua merdeka! Hidup perempuan Papua yang melawan. Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan.
anjing yang sudah punya demokrasi dan mengaku bahwa dia orang Papua. Dia orang Papua yang adalah sadar akan diri sendiri yang ditindas oleh dari guru. Ya, padahal dia bilang apa? Orang Papua bukan mati ya, bukan mati. Orang Papua macam apa? Goblok memang. Dan kalau orang Papua harus sadar apa yang terjadi di dalam punya tanah air yang dibunuh oleh TNI Polri karena postur dan lain, tapi dia malah membiarkan hanya dengan sesenang diam dan dia hanya diam saja. Dan bapak-bapak yang ada di semua dia, kami sekarang begini, secara kami tidak pernah ada menerima namanya host. Kami tahu. Selamat pagi. Pagi. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup tulang berulang. Hidup. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup persatuan rakyat. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup tani. Hidup. Hidup kaum miskin kota. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Wah. Terima kasih kawan-kawan. Itu pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Kita turun ke jalan bukan tanpa sebab. Kita memiliki catatan sejarah yang begitu panjang. Kita memiliki rekor di mana sebuah bangsa yang bernama bangsa West Papua yang diagungkan oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain, pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah bangsa negara yang merdeka secara bangsa. Itu terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 1991. Dan kemudian 19 hari kemudian bahwa operasi Trikora Menteri Komando Rakyat Soekarno disebut di alun-alun Yogyakarta memperbanyak 3 instruksi yang paling utama. Yang pertama, Soekarno memerintahkan bubarkan negara buatan kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, persiapkan diri mobilisasi massa sebesar-besarnya ke tanah Papua. Kemudian yang ketiga, bahwa Indonesia harus menanamkan atau apa namanya istilah mereka pakai waktu itu pada tanggal 19 itu, kibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia Barat. Betul. Ini menandakan apa kawan-kawan? Pada waktu itu Soekarno dengan sikap, dengan ideologi, dengan paham anti-imperialisme, dia mengumandangkan Trikora di alun-alun Yogyakarta untuk mengusir Belanda, kawan-kawan. Tapi pada faktanya yang mereka lakukan bukan itu. Ada orang yang memboncengi operasi-operasi militer yang terjadi pada tanggal 19 Desember yang dikumandangkan di atas semangat Trikora atau Trikomando Rakyat. Operasi-operasi militer ini kemudian melahirkan anak-anaknya, yaitu anak-anak operasi-operasi militer kemudian yang bertambah hingga puluhan, bahkan yang sampai sekarang itu bisa sampai ratusan. Dari berbagai catatan yang dikeluarkan, dari operasi yang dilakukan pada tahun 62 hingga tahun 98, itu menelan korban hingga 500.000 jiwa. Benar. 500.000 jiwa rakyat Papua. Dari operasi militer satu ke operasi militer yang kedua dan seterusnya hingga hari ini, apa dampaknya? Freeport dengan bebas masuk ke sana karena dibekingi oleh aparat. Betul. Kemarin saudara-saudara saya di Tembagapura, di Banti, mereka tinggal
Sejak bulan Maret lalu mereka mengungsi ke Timika kota dan tidak bisa kembali untuk ikut Natal di kampung. Padahal mereka sudah bikin kesepakatan antara kepala desa atau beserta kepala-kepala suku dan aparat itu sendiri bahwa ketika operasi atau konflik di Tembagapura sudah berakhir, kita akan kembali. Tapi sampai sekarang sudah berapa bulan mereka masih ada di tempat pengungsian dan sudah 8 orang meninggal di pengungsian. Dan mereka yang mengungsi itu sudah berusia lanjut. Kenapa? Sampai hari ini masalah ini belum bisa diselesaikan. Kenapa kawan-kawan? Karena di sana bercampur kepentingan negara 51% dengan semangat-semangatnya mereka sedang menguasai tanah Papua, yaitu melalui Freeport. Mau itu kau 51% kau yang pegang, mau itu 49% kau yang pegang, tapi sama saja selama politik rakyat Papua tidak diakui, maka penjajahan, pemusnahan etnis Melanesia, penghancuran ruang hidup, pembukaan ruang demokrasi, pembunuhan secara masif, maka terjadi. Kemarin, ketika di sidang PBB, ada seorang diplomat muda dari Indonesia yang paling cantik. Katanya dia bilang, Indonesia is the third largest country, democratic country in the world. Artinya apa? Indonesia adalah negara ketiga terbesar, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. What the fuck? Indonesia adalah negara yang tidak menjamin hak-hak demokrasi rakyat kita. Tidak sampai di situ, ketika undang-undang yang mereka hasilkan dari DPR itu pun tidak pernah menjamin hak-hak hidup rakyat. Penggusuran masih terjadi. Petani masih dirampas tanahnya. Apalagi buru-buru di PHK massal. Jaminan hak hidup mereka tidak diakui. Kaum miskin kota terlantar begitu saja, padahal dalam undang-undang itu sendiri negara berharus menjamin hak hidup mereka. Apalagi kita orang Papua jauh-jauh di sana, negara melihat kita omong kosong. Tidak ada itu cerita. Jika memang negara punya niat, punya hak, dan punya niat baik untuk rakyat Papua, maka dengarkan kami rakyat Papua. Kami tidak mau onsus itu berlangsung. Kami mau segera Indonesia membuka diri untuk buat rakyat Papua referendum. Itu barulah demokrasi sejati. Itu barulah pengakuan hak-hak orang Papua. Bukan menghadapi kami dengan senjata. Bukan menghadapi kami dengan kekuatan militer. Itu bukan demokrasi. Itu adalah fasisme negara. Hidup rakyat. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup tani. Hidup. Hidup kaum miskin kota. Hidup. Hidup sisa-sisa. Hidup. Papua. Mereka. Papua. Mereka. Maaf. Terima kasih. Selamat pagi, rakyat tertindas. Selamat pagi, rakyat tertindas. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Harus semangat teman-teman. Karena di depan adik-adik kita yang sedang menonton setiap skenario yang akan kita buat saat ini teman-teman. Selamat pagi adik-adik yang masih pucuk. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Dengarkanlah setiap cerita di hati kami.
Betul. Seumpama bunga, aku dicabut, bahkan dibuang dari tempatku sendiri. Seumpama bunga, aku dibakar dan dibuang dari tanahku sendiri. Sedangkan para elit-elit politik, bahkan tikus-tikus berdasi, masih mau merampas setiap hak-hak milik rakyat. Kalau saja tidak ada Otsus, Papua sampai detik ini sudah berdiri sendiri. Kalau saja tidak ada Otsus, tidak ada penangkapan, tidak ada pembunuhan, bahkan tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Papua. Kalau seandainya tidak ada Otsus, sampai detik ini Papua sudah berdiri dengan kebenaran Sang Fajar Bintang Kejora. Betul. Tapi sayang, hanya karena perut kita mengorbankan rakyat kita sendiri. Betul. Hanya karena sesuap nasi kita mau jilat setiap kotoran-kotoran busuk yang sudah dibuat selama bertahun-tahun. Betul. Jangan angka dengan pakaian seragam yang kalian pakai. Untuk apa berseragam bagus kalau berseragam hanya bisa membunuh dan menyengsarakan rakyat sampai saat ini? Untuk apa punya seragam yang wow, berdasi, duduk di ruangan ber-AC kalau sampai detik ini Papua masih bercucuran darah? Betul. Untuk apa punya rumah, mobil yang mewah dan segala kemewahan, tapi hal itu cuma harta yang dirampas dari negara West Papua. Betul. Kalau sampai detik ini ketiga kalinya juga harus mereka natal di hutan pengungsian, itu semua karena elit-elit politik yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang mau mementingkan kehidupannya sendiri tanpa memikirkan rakyat-rakyat sisa-sisa ini. Sekarang yang hadir cuma kita yang sisa-sisa yang mau bersuara untuk negara kita sendiri, negara tercinta West Papua. Betul. Tapi apa teman-teman? Setiap kali orang Papua bicara soal Papua merdeka, jangan harap kau pulang kau selamat. Kau pulang kau akan diintimidasi. Kau Betul. pulang kau akan ditangkap, kau akan diteror, bahkan kau akan dikenakan pasal karet, pasal makar. Hal itu sudah terjadi bagi kita orang Papua 1 tahun yang lalu. Katanya pasal makar itu pasal karet, pasal yang dibuang. Kalian tahu makar itu apa? Makan karet kawan-kawan. Betul. Tapi apa? Intimidasi masih saja terjadi. Itu yang teman-teman mau bertahan di negara ini. Tidak. Apa teman-teman mau bertahan? Tidak. Hari ini sudah 59 tahun negara West Papua itu berdiri. Tapi sayangnya kita cuma merdeka selama hampir 20 hari saja. Dan dirampas alih oleh manusia-manusia yang sekarang lagi duduk di kursi-kursi kerajaan yang menurut mereka paling wow. Tapi sayang, mereka dipilih juga karena rakyat. Tapi mereka sendiri yang menghancurkan rakyat. Mereka sendiri yang membunuh rakyat mereka. Betul. Otsus! Tolak. Otsus! Tolak. Otsus! Tolak. Oke teman-teman, kalau teman-teman tolak, saya sendiri. Otsus itu bagaikan makanan busuk yang sudah disimpan selama bertahun-tahun lamanya. Betul. Makanan yang sudah busuk, yang sudah tercium aromanya kemana-mana, apakah teman-teman mau makan? Tidak. Saya sendiri tidak akan makan racun yang sudah disimpan selama bertahun-tahun ini. Papua! Papua! Merdeka. Apakah polis sudah dengar bahwa Papua hanya minta untuk merdeka?
negara Indonesia sampai detik ini takut untuk memisahkan orang Papua dari negara ini. Betul. Kenapa? Karena negara Indonesia tidak mau meninggalkan harta kekayaannya dan dia mau memusnahkan sumber daya manusianya saja. Dia hanya membutuhkan sumber daya alamnya saja, tapi manusianya dia tidak membutuhkan. Ingat teman-teman? Sepakat. Otsus itu cuma kaki tangan tikus-tikus berseraga saja. Otsus itu hanya memperpanjang kematian, penangkapan, pemenjaraan, bahkan pemerkosaan terhadap perempuan Papua. Kalau sampai detik ini negara OS Papua harus merayakan tanggal 1 dengan penangkapan, intimidasi, apakah memang terima? Karena bolongan ditangkap. Untuk kesekian kalinya Papua akan merayakan Natal dengan bercucuran air mata, akan merayakan Natal dengan bercucuran kematian. Tapi yang kami minta, Papua, Papua, Papua sudah merdeka. Wah. Baru. Teman-teman dari Paguyuban. Oh ya. John. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi Bapak Polisi. Bapak. Kawan-kawan masih semangat? Kita harus semangat menyuarakan kebenaran, itu tidak boleh patah semangat. Sepakat? Di kesempatan ini momen penting 1 Desember 1961 pergi 1 Desember 2021 yang adalah hari kemerdekaan bagi bangsa West Papua, yang mana momen penting untuk menyuarakan kebenaran dan hak-hak hidup bagi rakyat bangsa West Papua. Sepakat? Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa inilah kesempatan, inilah momen untuk setiap diskriminasi, pelanggaran HAM, kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan hak, dan lain sebagainya kita sampaikan di publik. Biar Monas mau dengar, biar Jakarta mau dengar, siapa yang mau dengar, terserah. Sepakat? Oleh karena itu saya akan sampaikan beberapa hal yang fundamental bagi untuk di kesempatan ini, bahwa aksi kami hari ini bukan berarti aksi yang sifatnya itu melakukan anarkis, kericuhan dan lain-lain, tapi aksi damai yang mana memperingati hari kemerdekaan bagi bangsa West Papua. Sepakat kawan-kawan? Papua itu sudah merdeka sejak tahun 1961. Sepakat? Oleh karena itu, setiap orang Papua, baik di negeri, di negara penjajah maupun di luar negeri, punya hak untuk menyuarakan hak kebenaran. Teman-teman, saya mau kasih tahu, saya cuma mau tanya, teman-teman jangan di tempat ini dengan jumlah yang sedikit karena
apa? Dibunuh. Kurang keras, suaranya kasih besar. Baik, habis dibunuh. Teman-teman, kalau kita tidak dibunuh, tidak ditindas, tidak didiskriminasi, paling Jakarta ini penuh dengan orang Papua. Orang Papua itu banyak dulu. Nanti hari kebenaran itu sendiri. Apa benar? Walaupun satu orang, dua orang, berhak. Dan itu dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Benar? Otonomi khusus sekarang. Otonomi khusus itu bagi teman-teman sebagai apa? Racun pembunuh. Racun pembunuh. Oke. Racun pembunuh. Berarti otonomi khusus itu ada. Otonomi khusus ada karena orang Papua itu menuntut kemerdekaan. Itu sebagai gula-gula tawaran yang dikasih oleh negara untuk membungkam segala hak, segala macam diskriminasi, segala macam penindasan di atas tanah Papua. Saya heran hari ini ada Panglima TNI bawa babi 59 ekor ke Papua untuk parapen di beberapa wilayah adat di wilayah yang dipakai mereka. Hanya itu babi itu dikasih apa namanya bakar batu untuk menutupi itu. Hari kemerdekaan Papua di satu orang Papua dengan salah satu saudara itu jadikan hari hari parapen bagi mereka. Itu adalah salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan juga kawan-kawan. Benar. Oleh karena itu, hal ini juga perlu kita sampaikan secara publik bahwa ini adalah salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Panglima tertinggi di Indonesia. Dan hal-hal seperti begini tidak boleh lagi terjadi di terhadap kita orang Papua. Kita sebagai representatif untuk menyuarakan kebenaran hak-hak rakyat bangsa West Papua. Kita punya hak untuk menyampaikan ini secara publik. Walaupun hari ini tidak ada media nasional yang datang untuk meliput aksi kita hari ini. Ini juga salah satu diskriminatif yang terjadi kawan-kawan. Setiap orang menyampaikan aspirasi harus ada media nasional kawan-kawan. Hari ini saya tidak melihat media, TCN, CNN, pokoknya berbagai macam media nasional di Jakarta. Tidak ada sekali. Sudah tahu sebelumnya bahwa tanggal 1 itu hari kemerdekaan bagi bangsa Papua. Berarti mereka sendiri sudah mengaku bahwa kita sudah merdeka sejak 1961. Artinya bahwa mereka sendiri sudah mengaku. Langit sangat mendukung sekali. Jadi kita itu bukan cuma hadapi salah satu sisi bentuk penindasan dan pembunuhan, tapi banyak. Entah itu melalui pendidikan, melalui perampasan, pemerkosaan, kepentingan ekonomi, dan lain sebagainya. Kawan-kawan, hari ini adalah hari yang penting, momen yang penting untuk menyampaikan segala macam luka-luka hati, luka-luka batin yang ada dalam setiap mahasiswa Papua yang ada di tempat ini. Karena orang tua kita di Papua di sana, ruang demokrasinya tertutup. Walaupun negara mengklaim bahwa negara Indonesia adalah negara terbesar ketiga dari negara demokrasi terbesar ketiga dari seluruh negara. Itu kita tidak mengakui. Karena setiap orang Papua mau menyampaikan aspirasi, entah itu aspirasi politik, ekonomi, hak-hak ada, segala macam aspirasi yang disampaikan oleh Papua tidak pernah tersampai ke publik.
Seolah-olah orang Papua itu hidup dengan aman, damai dan tentram. Tidak ada itu, hal-hal itu dapat di Papua. Kalau kita hidup di dalam negara ini dengan keadaan yang aman, mana orang Papua datang di demonstrasi. Ada aksi karena ada aksi karena ada reaksi. Kalau tidak ada reaksi, maka tidak ada aksi. Kawan-kawan, kita bisa saksikan hari ini dengan sendiri bahwa media-media itu dibuat untuk Monas saja. Sepakat? Media-media nasional ini buat untuk Monas saja, Monas. Untuk tubuh Monas saja. Bukan untuk rakyat Papua. Kalau media ini dibuat untuk rakyat menyampaikan segala aspirasi, maka media itu datang untuk meliput segala aspirasi dan demo aksi hari ini. Itu tugas media. Negara demokrasi itu tidak perlu membungkam aksi, tidak perlu membungkam ruang demokrasi. Negara demokrasi bebas berekspresi, bebas berkumpul, bebas menyampaikan hak-hak, bebas menyampaikan pendapat di muka publik. Itu dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini hari ini tidak terjadi bagi orang Papua, kawan. Orang Papua itu sampai kapanpun tidak ada masa depan, kawan-kawan. Benar? Ada kau jadi dokter, profesor, kau jadi pintar sampai kau punya itu berapa, kau mau lewat rumah siapa, kawan. Kau tetap dianggap monyet. Kau tidak akan mengakui sebagai manusia, kawan-kawan. Saya mau kasih tahu. Kita bisa lihat contoh sekarang. Orang Papua yang pintar itu mulai dari advokat, pengacara HAM Papua, itu orang asli Papua. Petinggi-petinggi, pejabat-pejabat dibunuh dengan cara yang kejam. Itu adalah permainan sistem, kawan-kawan. Yang kita tidak pernah melihat, yang kita tidak akan pernah menyentuh, yang kita akan pernah merasakan, tetapi dia akan menguasai dan memakan kau pelan-pelan sampai kau habis. Sepakat? Apakah hal-hal ini kau masih mengalami lagi? Tidak boleh. Kita harus hidup bebas. Kita harus hidup negara ini dengan bebas. Kita juga harus diperlakukan seperti manusia lain di dunia ini. Ada stigma-stigma yang selalu saya dapat di berbagai berita, entah itu medsos maupun lain. Bahwa orang Papua itu miskin, orang Papua itu bodoh, orang Papua itu keterbelakangan, orang Papua itu sudah tertinggal, orang Papua itu primitif. Itu adalah rasis, itu adalah diskriminasi, kawan-kawan. Statement-statement yang itu mereka buat supaya hal-hal yang mereka buat ini menjadikan nilai untuk nilai tawar ke dunia internasional menutupi hak orang Papua. Padahal orang Papua itu sudah pintar, sudah bisa untuk lepas menjadi bangsa sendiri, untuk memimpin menjadi negara sendiri. Kita orang Papua sampai kapanpun, saya mau kasih tahu sekali lagi, tidak akan pernah dihargai dan tidak akan pernah dihormati seperti manusia, kawan-kawan. Contoh-contoh kecil mungkin teman-teman juga biasa dapat di kampus, di perjalanan, di tempat-tempat umum, di mall, di apa. Kalau orang melihat orang Papua itu mungkin itu caranya. Itu cara orang non Papua terhadap orang Papua. Mereka anggap kita itu orang sesuatu yang busuk. Sekarang saya mau tanya, kalau orang Papua itu bukan manusia lagi, kalau orang Papua itu monyet, kalau orang Papua itu manusia yang kelas 2, buat apa manusia dengan monyet itu bisa hidup? Tidak perlu manusia dengan binatang hidup. Di Papua orang tua saya biara banyak-banyak dalam rumah, tapi tidak pernah tidur
berdekatan dengan kami. Kami itu di rumah sendiri. Kita kalau dianggap kami, kita mau dianggap monyet. Misalkan kami, karena kita sudah merdeka dari tahun 1961. Kita akan menuntut terus sampai hari terwujud. Masalah Papua bukan lagi masalah nasional, bukan lagi masalah lokal, ini masalah internasional. Kawan-kawan, Onomikus dan Benderibut adalah kedua tangan dari negara Republik Indonesia ini untuk mempertahankan negara bangsa Papua itu tetap hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalau orang bicara Papua tolak otonomi khusus berhadapan dengan senjata. Orang kalau bicara tolak PT Freeport untuk PT Freeport berhadapan dengan senjata. Berarti di dalam itu ada apa begitu? Kalau di Papua tidak ada kekayaan, Papua itu sudah merdeka dari dulu. Kamu masih tahu? Papua itu dijajah masih hidup dengan negara Republik Indonesia hanya karena kepentingan ekonomi. Kalau tidak ada kekayaan di Papua, mana mungkin kita masih binatang ini mau hidup dengan manusia. Orang itu manusia, kita ini binatang, kawan-kawan. Kita kembali ke tahun 1961. Kalau tahun 1961 itu orang Papua itu penduduknya banyak, kawan-kawan. Penduduk banyak. Tapi setelah dikasih otonomi khusus, ini otonomi khusus ini menjadi basic ampuh membunuh orang Papua. Penduduk rakyat bangsa Papua itu sudah menurun. Kita lihat sekarang di tahun 2020, beberapa tahun ke depan ini, belakangan ini. Ada visi-misi Jokowi, saya mau ceritakan sedikit. Visi-misi Jokowi adalah pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan pemerataan penduduk di seluruh Indonesia. Salah satunya yang kedua nampaknya adalah di Papua. Saya mau kasih tahu, setiap kapal yang berangkat dari Jakarta ke Papua itu migrasi yang penuh di dalam kapal, tidak ada penumpang biasa. Migrasi saya mau kasih tahu. Setiap kapal itu turun 500, 600, 1000. Biak 1000, Nabila 1000, Jayapura 1000, Nabila itu berapa? Awalnya setiap pelabuhan itu. Setiap satu tahun penduduk orang Papua itu menurun daripada penduduk orang Papua. Oleh karena itu kawan-kawan, saya mau kasih tahu, kita kalau masih hidup di dalam kondisi dan keadaan seperti begini, masa depan itu sama sekali tidak ada. Kawan-kawan, saya mau kasih tahu, ada 4 poin penting yang kita harus ingat. Perbedaan agama, 1. Perbedaan ras, 2. Tepatnya di dekat Monas. Potensi kekayaan alam, 3. Geografi letak wilayah, 4. Rasisme, 5. 5 hal ini kekuatan penuh berpotensi kuat untuk melepaskan bangsa Papua dari negara Republik Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Ini harus hati-hati kawan-kawan. Ini harus hati-hati, jangan sampai orang mempermainkan melalui agama, melalui penduduk tadi, transmigrasi itu, melalui kepentingan lain yang tadi saya sebut, ada 5 poin. Itu sebagai orang Papua harus ingat itu. Papua merdeka! Papua merdeka! Otonomi khusus tolak! Otonomi khusus tolak! Rakyat yang tertindas Hidup! Bangsa West Papua Mereka! Hidup perempuan yang memperjuangkan kebenaran. Hidup! Hidup mahasiswa Papua. Hidup! Hidup AMP. Hidup!